Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini melalui pembelajaran pada bab 1, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, bagaimana persiapannya belajar hari ini? Semua sudah siap ya? Dan juga kabarnya bagaimana? Semua sehat-sehat selalu ya? Jaga kesehatannya, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah yang sekiranya kurang penting. Jangan berkerumun dan tetap makanan yang sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak akan pimpin doa dulu. Baik ya, kita berdoa mulai. Baik, selesai. Terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini sebagaimana Bapak jelaskan tadi, kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah ini adalah salah satu rukun iman ya. Menjadi wajib bagi kita untuk mengimani daripada kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya ya. Baik, kita akan membahas pada materi selanjutnya. Pada pembelajaran kali ini, adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajarinya, kalian diharapkan dapat pertama, meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjelaskan kandungan dalil naqli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengidentifikasi ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh, menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasihati. Baik, kita akan memasuki pada materi yang pertama. Dalam materi ini Bapak tampilkan yaitu peta konsep ya. Di sini dalam mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Adapun kitab Taurat ini ya diturunkan di Mesir untuk Bani Israel dan berisi 8 larangan dan 2 perintah. Kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang diturunkan di Darussalam ya. Yang kedua untuk Bani Israel. Yang ketiga berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat dan hikmah. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam diturunkan di Yerusalem untuk Bani Israel. Yang ketiga berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum dan berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat dan muamalat. Dan yang keempat adalah penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Belum dikatakan seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitabnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 136 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Tujuan dan maksud diturunkannya kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat, dalam firman-Nya Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Surah Al-Isra ayat kedua. Pokok daripada ajaran kitab Taurat ini berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yaitu isinya adalah, yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran, dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhan Allahmu. Yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Yang kelima, berilah hormat kepada ibu bapakmu. Yang keenam, jangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Kesepuluh, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Kandungan daripada kitab-kitab Allah, yaitu yang kedua adalah kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad fattalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dauda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surah Al-Isra ayat 55. Yang ketiga yaitu kandungan di dalamnya adalah kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim ba'itha ibni Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul anjil
Al-Jila fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka, Nabi-Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 46. Kandungan di dalam kitab Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Adapun isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam adalah sebagai berikut. Kandungan yang pertama yaitu tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Yang kedua, mengandung syariah, yaitu berisi hukum-hukum Allah. Yang ketiga, mengandung akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Yang keempat, yaitu mengandung ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima, mengandung muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dan kehidupan sosial. Yang keenam, yaitu mengandung sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Yang ketujuh, mengandung wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang yang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Kemudian adalah suhuf. Selain kitab Allah, wahyu Allah ada yang disebut dengan suhuf, artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-A'la sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang baru, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Surah Al-A'la ayat 18-19. Di antara nabi-nabi yang menerima suhuf antara lain, yaitu Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, agar manusia senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Beberapa cara beriman kepada kitab-kitab suci Allah meliputi hal berikut. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mempunyai sikap sebagai berikut. Yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya, sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Yang kedua, orang yang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Dengan hal tersebut, kita tidak mengulang kesalahan orang-orang terdahulu dan mampu mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci pada awal surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 2.
Di antara sikap yang menunjukkan kecintaan terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut, yaitu pertama, kita memperbanyak membaca Al-Quran secara rutin. Yang kedua, kemudian kita bisa memahami isi Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari Bapak berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.